Dan kita masih dalam kitab sholat, teman-teman sekalian. Dan kita masuk sekarang di bab ke-24, yaitu anjuran duduk di tempat sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini mungkin banyak di antara kaum muslimin, selepas sholat subuh, terutama laki-laki di masjid, mereka pulang ke rumah. Sebenarnya boleh saja, tapi kalau dia mau mengejar keutamaan, maka alangkah baiknya dia duduk sampai terbit matahari yang dikenal dengan syuruk. Ya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selepas asar. Makanya ada dikenal dengan zikir pagi dan petang. Ya. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sang raja yang maha kuasa. Kita berzikir mengingat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Di pagi hari seperti sekarang kalau di wilayah Mekah atau di umumnya di Jazirah Arab. Dan Anda tentunya juga di Indonesia masih terhitung pagi ya. Jam 10.30 pagi. Sebelum jam 11, sebelum duhur, sebelum Jumat, Anda masih bisa melakukan zikir pagi yang Anda bisa dapatkan sekarang sudah Masya Allah di aplikasi ada, mau diketik di Google juga akan bisa keluar banyak buku-buku dijual. Semua mudah untuk didapatkan. Maka ini sebuah keutamaan tersendiri. Anda minta kebaikan-kebaikan hari itu, begitu juga dengan selepas asar minta kebaikan-kebaikan malam itu. Kita akan beranjak teman-teman sekalian dengan hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis nomor 464 dari awal kita belajar. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, di sebelahnya ada angka 1 atau hadis pertama, hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Bunyinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'ah, ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. Artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, jadi ada anjuran berjamaahnya, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umrah. Lalu perawi mengatakan, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis ini teman-teman kalau kita renungi baik-baik, mengandung luar biasa keutamaan. Luar biasa keutamaan. Bagi teman-teman yang sudah pernah haji dan umrah, tahu tentang nilai hadis ini. Misal, masalah biaya. Berapa biaya teman-teman yang kita harus keluarkan pada saat umrah dan haji? Puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta yang kita keluarkan. Ya. Anggaplah misalnya puluhan juta kita keluarkan. Ini juga bukan uang yang sedikit. Bagi sebagian besar umat Islam. Sebagian mereka ada yang punya kemampuan, tapi sebagian lagi tidak. Bahkan untuk hidup saja sehari-hari sulit. Maka bagaimana mereka bisa melakukan ibadah umroh yang biayanya 40 juta, 50 juta. Ya. Kalau mau memang ambil umroh yang nyaman, mungkin di zaman kita sekarang, mungkin dari 20 juta ke atas. Tergantung hotel, tergantung fasilitasnya. Gitu kan. Itu biayanya sangat besar. Begitu juga dengan haji. Haji, kalau pemerintah mungkin lebih murah, tapi dia akan menunggu sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun baru bisa haji. Kalau orang mau ONH plus, haji plus, langsung bisa berangkat. Sampai ratusan juta biayanya. Besar sekali bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun dia mampu, termasuk juga ada biaya yang dia keluarkan. Kemudian waktu. Kita harus meninggalkan pekerjaan. Kayak kami sekarang umrah, meninggalkan keluarga, istri, anak, meninggalkan pekerjaan, jauh dari keluarga, berada di negeri yang bukan negeri kita,
Walaupun alhamdulillah aman Madinah dan Mekah, dan nyaman sekali kita mendatangi wilayah haram gitu kan. Kita bisa beribadah, bagi orang beriman ini sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Tapi ada waktu yang kita lowongkan khusus, gitu kan. Bagi yang tidak membawa istri dia akan sendirian, bagi yang tidak membawa suami tapi mungkin ada mahram lain, misalnya anaknya yang temani dia yang sudah balik, atau saudaranya juga jauh dari pasangannya. Mungkin suami istri pergi jauh dari anaknya, mungkin anak pergi jauh dari orang tuanya, ya. Mungkin saudara pergi jauh dari saudaranya, mungkin kerabat pergi jauh dari kerabatnya, seorang pergi jauh dari kerabatnya, jauh dari komunitasnya. Butuh waktu. Ya. Kemudian juga butuh kesehatan, fit. Ini bukan hal yang ringan. Seperti sekarang kami melakukan PCR di Saudi sampai 2 kali. Pada saat datang dan pada saat mau keluar atau mau pulang. Alhamdulillah Allah mudahkan, bukan hal yang berat. Karena hanya sebuah tempat dimasukkan untuk mengambil sel tertentu atau mengetes apakah memang ada virus tidak. Semoga Allah selamatkan kita semua. Tapi kita harus menjaga. Apalagi sekarang ada protokol kesehatan, masker, kita harus selalu cuci tangan dan segala macam yang sudah kita tahu sama-sama. Maka ada upaya-upaya kan gitu. Umroh dan haji ini ada pengorbanan gitu. Tapi subhanallah, di dalam hadis ini teman-teman sekalian, ternyata kita mampu atau tidak mampu pergi mengerjakan umroh dan haji, kita bisa mendapatkan pahala itu hanya dengan satu perbuatan sederhana ini. Perhatikan, saya ulangi hadisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Anda cuma pergi ke musola, masjid dekat rumah Anda. Kemudian setelah salam, dia duduk. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pagi. Baca Al-Quran, berdoa, majelis ilmu. Diskusi para pengurus masjid misalnya tentang masalah perkembangan program masjid, permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Sampai terbit matahari, dikenal dengan waktu syuruk, maka itu saja. Ini durasinya kalau saya sering hitung antara 50 sampai 60 menit. Anggap kita ambil maksimal 1 jam, 60 menit. Yang biasa Anda gunakan perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu, 1 jam. Anda tunggu makanan di restoran sampai Anda selesai makan, mungkin 1 jam. Itu saja Anda khususkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan apa? Pahala haji plus umrah. Apa kata Nabi SAW? Untuk memastikan tidak ada lagi pertanyaan di situ. Tamatin, tamatin, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini keutamaan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Dan Anda bisa dapatkan pahala haji umrah. Kalau umrah sepanjang tahun. Kalau haji setahun sekali. Tapi Anda bisa dapatkan pahala itu setiap hari. Setiap pagi. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Saya juga bertemu dengan seorang teman, orang Indonesia. Semoga Allah jaga beliau pada saat saya lagi diundang ke satu negara. Kebetulan negara itu non-muslim. Kemudian saya datang ke sana, saya duduk, ngobrol setelah kami menjalankan program-program dakwah di beberapa tempat dan beberapa komunitas orang-orang Indonesia. Beliau sempat berbicara karena kami setiap pagi sama-sama ke masjid. Di tempat itu susah sekali masjid itu. Jadi ada beberapa muslim membeli seperti tempat yang kecil sekali di sebuah komunitas orang-orang non-muslim. Kemudian mereka, tempat bisnis ya, kemudian mereka jadikan itu sebagai wakaf masjid. Kami sholat subuh bersama-sama di sana. Dan duduk di situ. Sampai waktu syuruk ya. Maka dia sempat bicara sama saya. Dia bilang, saya pernah punya masalah. Semacam urat terjepit di punggung, ini biasa orang alamin. Semoga Allah angkat dari kaum muslimin. Tapi dia bilang, saya sudah berobat sana sini. Tidak menemukan obatnya. Akhirnya saya mengingat hadis ini. Dia sebutkan hadis ini. Kemudian dia mengatakan, saya coba terapi. Saya terapinya adalah habis subuh duduk. Duduk saja. Memang sambil berzikir. Tapi dia bilang, saya terapinya adalah duduk.
Subhanallah, dalam beberapa waktu setelah itu, hilang. Sampai sekarang dia bilang. Sudah sekian tahun Allah SWT selamatkan dia dari masalah itu. Jadi Allah SWT tidak menetapkan sebuah syariat teman-teman sekalian, kecuali juga bermanfaat bagi hamba tersebut. Jadi selain mendapatkan pahala haji dan umrah, saya yakin sekali Allah SWT memberikan banyak kebaikan-kebaikan selain daripada itu. Karena Anda kalau melakukan satu ketaatan kepada Allah SWT, Allah bukan balas dengan satu. Seperti angka satu. Nah, Anda tulis di kertas atau jari tunjuk Anda misalnya. Tapi Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, maka tanpa hisab. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, kemudian dia belum sempat melakukannya. Misalnya Anda mau tidur malam hari, Anda niat mau sholat tahajud, Anda niat mau sholat subuh berjamaah di masjid, Anda niat mau duduk sampai syuruk, Anda niat mau baca 1 juz Al-Quran, Anda niat mau sedekah 1 juta rupiah, 100 ribu, 50 ribu, 1000 rupiah. Anda niat apa saja. Terus kemudian Anda meninggal dunia. Atau misalnya Anda punya halangan syar'i, lupa, tidak sempat, kesibukan, segala macam. Memang betul-betul ada halangan, maka diberikan pahala lengkap. Diberikan pahala lengkap di situ. Kemudian siapa yang, ya, kata Nabi SAW, wa in amilah, kalau dia melakukannya, ya, dia melakukan perbuatan kebaikan itu, kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila 700 dhulfin, sampai 700 kali lipat. Luar biasa gitu, tergantung kadar keikhlasan seseorang. Jadi memang banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan teman-teman sekalian. Baik, dari hadits ini kita ambil mutiara-mutiaranya seperti biasa. Yang pertama adalah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, bagaimana orang kalau sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dibawa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi dhimmatillah. Allah akan lindungi dia, Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Allah akan selamatkan dia dari segala mara bahaya. Ya, sampai subuh besok. Maka ini keutamaan tersendiri. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala sudah mendirikan setengah malam. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia telah menyempurnakan setengah yang tersisa. Dan sekian banyak keutamaan tentunya. Sholat subuh juga yang dihadiri oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran dibaca di Fajar. Fajar maksudnya di sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini manusia banyak belum memahami di antara kaum muslimin tentang pentingnya sholat subuh ini. Ya. Saya tidak mau bahas dari sisi medisnya karena memang itu ada ahlinya sendiri, tapi saya pernah dengarkan seorang dokter bicara masalah itu. Kalau ternyata di waktu-waktu itu, ya, kenapa kita disuruh bangun, masih gelap, ada tahajudnya, ada sholat malam, ternyata sangat berhubungan juga dengan masalah kesehatan bagi manusia. Tapi sekali lagi, sudah ada beberapa bahasan, mungkin teman-teman bisa lihat dari cuplikan teman-teman kita dokter yang lebih paham. Saya singgung dari sisi hukum syar'inya. Yang kedua teman-teman sekalian, keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir. Karena di sini dikatakan, "Tsumma qa'ada yadhkurullah." Setelah sholat subuh dia nggak buru-buru berdiri, dia duduk, kemudian dia berzikir kepada Allah. Keutamaan zikir. Zikrullah teman-teman, satu-satunya ibadah yang dikerjakan di dunia dan akan terus dikerjakan sampai di surga nanti. Di surga nggak ada lagi puasa. Nggak ada lagi jihad, nggak ada lagi sholat. Ya. Semua sudah nggak ada. Kecuali zikrullah. Ini ibadah subhanallah. Di dunia utamanya besar, di akhirat juga masih tetap diamalkan. Dan makhluk-makhluk Allah yang lain berzikir kepada Allah SWT. Para malaikat. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka.
Mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berzikir kepada Allah ini cuma sebagian kecil dari manusia dan jin yang membangkang. Mayoritasnya makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, maukah aku berikan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Ya. Bahkan lebih baik daripada kalian pergi ke medan perang. Ya. Kemudian kalian ditebas lehernya oleh musuh atau kalian menebas leher musuh kalian. Lebih baik daripada jihad. Maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Ada juga seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, semuanya syarat Islam ini sudah sangat luas gitu. Banyak sekali. Artinya ragam amalnya luar biasa. Beritahukan saya satu amalan yang saya bisa istiqomah untuk menjaga itu. Sehingga saya bisa otomatis nanti maknanya adalah saya dengan mengamalkan itu, yang lainnya jadi termudahkan saya mengamalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidahmu harus selalu berzikir kepada Allah. Akhi dan ukhti. Apa sulitnya? Lagi di lift, nunggu. Dari lantai basement, lantai ground misalnya. Ya. Lantai 1, Anda ke lantai 2, lantai 3, di kantor. Sambil baca akhi dan ukhti. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 3 kali, 5 kali, 10 kali. Apa sulitnya teman-teman sekalian? Pada saat Anda ya, menuju dari ranjang bangun tidur menuju kamar mandi, astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Enggak mengambil energi apapun zikrullah itu. Soalnya cuma ucapan lisan. Artinya tidak butuh ya kekuatan, power, tangan, kaki, segala macam. Anda diranjang, Anda lagi duduk, Anda lagi berkendaraan, Anda lagi di pasar, di tempat kerja. Bahkan subhanallah, Anda bisa zikrullah walaupun Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Asal bukan pekerjaan maaf di WC, ya buang air besar, mau kecil, Anda boleh zikrullah. Saya mendapatkan informasi, Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama masyhur di Saudi. Semoga Allah rahmati, beliau sudah meninggal, dan semoga Allah menjadikan kita ya, mendapatkan peluang-peluang beramal saleh sebagaimana peluang-peluang amal saleh beliau dari menyebarkan ilmu. Seorang muridnya menukil, beliau kalau lagi menerima telepon orang yang konsultasi, maka beliau sambil setelah salam, menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau mendengarkan keluh kesah dan pertanyaan si penanya, maka beliau sambil berzikir kepada Allah SWT. Lisannya dilihat bergerak dan juga didengar oleh orang-orang di sekitar dia berzikir tapi kecil. Jadi sampai mendengarkan ucapan orang pun sambil dia berzikir. Setelah selesai orang itu bertanya dan dia lagi dengarkan, kemudian dia menjawab, rahimahullah. Begitu luar biasanya mereka menjaga zikrullah. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah ada seorang pembuat roti yang terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil buat adonan rotinya, transaksi jual beli dan segala macam. Sampai Imam Ahmad pernah datang ke kampung orang itu, ya, dan Imam Ahmad pun tidak tahu kenapa beliau ke situ. Kemudian beliau kemalaman, akhirnya beliau mau tidur di masjid di kampung itu, tiba-tiba pengurus masjid mengusir Imam Ahmad karena tidak tahu siapa beliau. Imam Ahmad mengatakan, saya musafir, saya mau istirahat, nggak bisa, masjid tidak boleh ada orang tidur. Maka Imam Ahmad didorong. Kemudian penjual roti ini tiba-tiba melihat lalu mengatakan, wahai orang tua, bapak tua silahkan datang ke kamar kami. Silahkan datang kepadaku. Datanglah dia. Lalu Imam Ahmad diberikan kesempatan, ini ada tempat saya istirahat, silahkan Anda istirahat di sini. Ya. Terus Imam Ahmad memperhatikan orang ini sambil dia mengadu tepung, telur, sama air, segala macam. Sambil dia masukkan ke ovennya. Ya, zaman dulu tentu ovennya lebih tradisional ya. Tembok di dekat tembok itu dibuatin kayak semacam bulatan, mungkin Anda tidak asing melihat itu. Dan ada api yang ditaruh di dalam yang membuat tembok sekitar tembok itu panas, lalu ditempelin adonan roti tersebut. Sambil transaksi dia selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus
Nggak berhenti. Kata Imam Ahmad, boleh saya tanya? Orang itu mengatakan iya. Sudah berapa lama kau amalkan ini? Dia bilang sudah lama dari dulu. Puluhan tahun sudah. Kata Imam Ahmad, apa yang kau dapatkan? Dia bilang semua yang saya minta Allah kasih. Semua yang saya minta Allah kasih. Kecuali ada satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Nah, dia dengar tentang ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan subhanallah. Dengan istighfarmu itu Allah mendatangkan aku ke tempatmu ini. Di kotanya Imam Ahmad tidak tahu kenapa beliau ke sana. Allah datangkan ke tempatnya orang ini. Dia mengatakan saya Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan orang yang dia inginkan dengan istighfarnya. Akhi dan ukhti. Sulitnya apa istighfar? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa saja Anda mampu. Anda mau bisa mengikuti jumlah yang Nabi SAW sebutkan. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Riwayat lain 100 kali dalam sehari. Tapi kalau Anda memang tidak mampu sebanyak itu, Anda bisa lebih sedikit. Anda bisa lebih, lakukan lebih daripada itu. Maka ini sebuah ibadah yang luar biasa. Zikrullah. Ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada yang mengalahkan pahala ibadah ini teman-teman sekalian. Maka di sini disebutkan kalau mau dapat pahala haji dan umrah sempurna adalah dia sholat subuh berjamaah di masjid. Itu tadi mutiara yang pertama sudah kita sebutkan. Mutiara yang kedua adalah berzikir kepada Allah SWT. Dan itu zikrullah umum. Bukan cuma sekedar zikir tadi kita sebutkan. Boleh baca ayat Al-Quran juga zikrullah. Boleh juga menyampaikan ilmu atau mendengarkan majelis ilmu juga zikrullah. Dan itu mengingat Allah SWT. Ya. Apa saja yang berhubungan dengan mengingat Allah SWT adalah zikrullah. Lalu dikatakan di sini syaratnya sampai terbit matahari. Artinya kalau dia keluar sebelum terbit matahari, mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Tentu di sini kalau ada orang yang kebetulan hajatnya mendesak, misal dia ke kamar mandi lalu dia kembali lagi, misal ada jenazah, dia sholat, ada kuburan tidak jauh dari situ, dia niatkan untuk pergi antar jenazah lalu dia kembali lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan keutamaan ini pada dia. Mutiara yang ketiga adalah keutamaan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia sholat 2 rakaat. Ini ada ulama yang mengatakan memang sholat khusus sehingga dikenal dengan waktu syuruk, sholat di waktu syuruk. Ada juga yang mengatakan adalah dimaksud adalah duha, adalah duha. Intinya kita niatkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya keutamaan sendiri. Ini tentu ulama umumnya masukkan dalam keutamaan sholat duha. Ya. Ini keutamaan yang ketiga dan banyak sekali hadis tentang masalah sholat duha. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Dia harus bersedekah untuk setiap sendinya setiap hari. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi semua sedekah itu. Anda bisa bayangkan 360 sendi kita ya. Di jari saja ini sudah ada berapa sendi ya. 360 sendi itu yang Nabi SAW sebutkan. Dan di ilmu medis sekarang, saya pernah ada cuplikan seorang dokter di Saudi. Dia mengatakan yang ajaib sekali. Ternyata dokter-dokter baru mengetahui dengan teknologi canggih sekarang memang jumlah sendi itu tepatnya 360 sendi. Subhanallah kita. Umat Islam sudah disampaikan sebagai informasi umum. Semua orang bisa mengetahuinya dari kalangan kaum muslimin. Kalau kita sedekah, kalau kita mau nilai 1 sendi teman-teman. Misalnya ada orang jarinya na'udzubillah patah. Ya, sendinya rusak misalnya. Berapa dia harus bayar? Kita anggap misalnya 1 juta. Itu pun kayaknya nggak mungkin, pasti akan lebih daripada itu. Tapi kita anggap 1 juta misalnya 1 sendi. Berarti kita harus bersedekah teman-teman 360 juta per hari agar sendi-sendi kita ini tetap selamat. Dan 2 rakaat sholat duha yang hanya 5 menit, ya, itu menutupi sedekah 360 sendi itu. Kenapa Anda nggak sholat duha? Masalahnya apa gitu? Kendalanya apa akhi dan ukhti? Malas? Anda mau katakan tidak ada waktu? Nggak mungkin tidak ada waktu. Sepadat apa kegiatan Anda sampai tidak bisa lowongin 5 menit? Ya. 5 menit itu seperti proses Anda habis mandi, Anda pilih baju, Anda pakai baju, Anda pakai sepatu, siap-siap keluar mungkin itu sudah sampai 5 sampai 10 menit.
5 menit tidak mengganggu teman-teman sekalian. Tidak memotong waktu yang panjang. Sudah siap, sudah rapi mau ke kantor. Hadap kiblat sebentar. Anda tadi waktu mandi sudah uduk terlebih dahulu. Jadi Anda setiap saat bisa sholat. Lalu di ruang tamu Anda. Ya, di sebelah ranjang Anda. Sholat sebentar 2 rakaat. Akhi dan ukhti. Raih keutamaan itu. Anda mau lebih besar lagi. Hadis tentang keutamaan duha, kata Nabi SAW, siapa? Allah SWT berfirman ya, dalam hadis Qudsi, hai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi. Aku akan penuhi semua hajatmu di hari itu. Tinggal tambah 2 rakaat lagi. 4 rakaat, semua hajat Anda Allah janji untuk berikan. Kenapa enggak dilakukan? Masalahnya apa? Ya. Kadang-kadang hanya karena malas. Ada orang subhanallah, ya, meninggalkan ibadah ini tanpa punya uzur teman-teman sekalian. Yang dipastikan dia akan menyesali itu pada hari kiamat. Seorang mukmin harus bergerak, mengejar. Kita lihat bagaimana Allah SWT mengatakan, wasari'u, berlumba-lumbalah kalian, fafirru, ya, larilah kalian ke jalan kepada Allah, gitu kan? Allah SWT begitu, perintahkan, segera. Karena tidak ada waktu. Teman-teman, nanti kalau kita mau meninggal dunia, dan kita pasti semua akan meninggal dunia, semoga Allah panjangkan umur di atas ketaatan insya Allah, dan jauh dari kemaksiatan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau orang sudah mau meninggal teman-teman, semua urusan dunia yang selama ini kita bersaing dalam jabatan, selama ini kita selalu mengikuti passion pakaian, selama ini kita selalu mencari makanan favorit kita, selama ini kita apa saja urusan dunia ini, itu menjadi hilang semuanya pada saat malaikat maut sudah kelihatan depan mata. Apa yang mereka katakan? Ya. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia berharap bisa kembali hanya untuk mengerjakan satu amal saleh. Ya, Anda rindukan pada saat ajal datang nanti teman-teman sekalian. Masih sempat zikrullah sedikit, masih sempat sholat 2 rakaat, masih sempat bersedekah dengan harta Anda, masih sempat Anda hadiri majelis ilmu, masih sempat Anda bakti dengan kedua orang tua, masih sempat Anda silaturahim keluarga, masih sempat Anda jenguk orang sakit, masih sempat ada haji dan umroh, apa saja. Itu yang dirindukan. Nggak ada lagi rindu ingin kembali dengan pasangan, kumpul sama anak-anak, makanan favorit, pakaian bagus, kejar jabat. Nggak ada lagi itu semua. Hilang semuanya. Yang selama ini kita selalu lalaikan dan anggap remeh, itu nanti Anda rindukan dan nanti menyesal. Menyesal. Jangan sia-siakan waktu. Maksimalkan dengan amal soleh. Semampu Anda. Dan tidak akan mungkin teman-teman sesuatu menjadi sesuatu yang besar tanpa dimulai dengan yang kecil. Anda kalau nabung misalnya, bagaimana caranya Anda bisa nabung tiba-tiba jadi 100 juta kalau Anda tidak mulai dengan yang kecil? Bagaimana bisa Anda mengerjakan sholat duha sampai 8 rakaat, 12 rakaat kalau Anda tidak mulai dari 2 rakaat dulu? Mulai dulu. Mulai lakukan. Ya. Yang terakhir adalah mutiara yang kita bisa ambil yaitu keutamaan haji dan umrah. Dan ini juga ibadah yang luar biasa. Walaupun tadi kita bisa dapatkan dengan sholat di waktu syuruk atau waktu duha. Tetap saja teman-teman sekalian ini punya keutamaan. Saya di masa pandemi ini mengajak teman-teman kaum muslimin di Indonesia. Ayo umrah. Ayo haji. Kalau Allah masih berikan kesempatan lakukan. Tetangga kita teman-teman di Malaysia belum bisa keluar dari negaranya. Anda di Indonesia masih boleh berangkat. Walaupun kita mengikuti protokol kesehatan, iya. Allah SWT akan berikan pahala ekstra. Kata Nabi SAW, rutinkan umroh dan haji itu. Karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Disuruh kita maksimalkan awqamaqalan Nabi SAW. Kenapa enggak dilakukan? Takut PCR, takut swab, takut rapid. Kenapa harus ditakuti? Lalu kalau Anda takut berarti Anda tidak akan lakukan ibadah. Saya subhanallah pernah bicara dengan seorang kawan, sahabat saya di Madinah. Kebetulan saya itu datang umrah. Ya. Lalu saya ngobrol. Orang saya waktu itu Ramadan ya. Pernah lagi mengejar keutamaan. Kata Nabi SAW, umrah itu Ramadan ta'adil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Plus bersamaku kata Nabi SAW.
Maka saya sempat ngobrol sama teman-teman biasa, sahabat-sahabat lama di Madinah. Terus saya mengatakan, akhi, anta sudah umroh. Ya. Maka dia mengatakan, sebab saya bilang, hal i'tamart, bahasa Arabnya. Dia mengatakan, la, Makkah zahma. Maksudnya, enggak, Mekah ramai sekali, dia bilang. Terus saya sempat jelaskan ke dia. Tak tahu subhanallah kenapa dari mulut saya nyeletuk pada saat saya mengatakan, ya akhi, kalau anta mau tunggu Mekah kosong, nggak akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan karena ramai itu nggak mau berangkat. Saya dapat informasi begitu ada orang mampu di Indonesia nggak pernah mau haji. Kenapa haji ramai? Ya subhanallah. Terus mau tunggu kosong hanya untuk anda sendiri, nggak bakal terjadi. Orang sudah berlumba-lumba mendapatkan keutamaan, anda masih kena tanda kutip ditakut-takuti oleh syaitan. Hingga anda tidak mau melakukan ibadah ini. Kenapa akhi dan ukhti? Ayo berangkat segera. Sebelum nanti tidak ada kesempatan. Peluang emas. Saya sengaja berangkat dan kami angkat di medsos untuk menjelaskan kepada jemaah. Jangan takut. Ayo berangkat. Apalagi anda keluarkan uang, Allah akan ganti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Cari travel yang bagus, yang profesional. Bayar. Makin banyak anda keluarkan, pakai fasilitas yang baik. Hotel bintang 5, kalau perlu naik bisnis kelas. Kenapa anda perhitungan dengan diri anda sendiri? Sudah fasilitasnya enak, kemudian juga dapat pahalanya. Allah juga akan ganti. Pasti diganti. Kadang-kadang juga ini satu sisi saya ingin singgung sedikit. Ada sebagian orang subhanallah kaya. Sengaja bolak-balik dari travel ini ke travel ini ke travel ini hanya untuk cari mana yang paling murah. Akhirnya hotelnya biar jauh, ya, biar pesawatnya transit berapa kali nggak masalah. La haula wala quwata illa billah. Perhitungan dalam ibadah kenapa? Orang-orang bermaksiat kepada Allah SWT tidak perhitungan dengan maksiat mereka. Mereka berzina dengan ratusan juta, naudzubillah, dalam semalam dengan para perempuan pelacur. Mereka habiskan terakhir teman-teman mereka tempat bermaksiat dengan khamar. Habis sekian belas juta, puluhan juta. Terus kita orang beriman mau perhitungan dalam masalah ibadah kepada Allah SWT. Hati-hati dengan itu teman-teman sekalian. Kerjakan nanti menyesal. Pada saat meninggal nggak beramal saleh, nyesal sendiri. Jangan hilangkan, jangan sia-siakan. Serpadat-padatnya pada saat sebelum pandemi tawaf berulang kali kami lakukan. Saya cuma bahasakan ke jemaah sampai kami umroh akbar, masya Allah ratusan orang. Saya bimbing umroh akbar beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, 500 sekian orang, 1,5 pesawat gitu, ya. Masya Allah, tabarakallah, kami masuk. Saya cuma bahasakan kepada jemaah. Nanti kita akan masuk tawaf. Ini ramai. Bapak Ibu niatkan ikhlas karena Allah SWT. Nikmati setiap langkahnya pada saat tawaf. Dan niat jangan desak-desak orang. Allah akan mudahkan. Subhanallah. Ya. Itu Allah mudahkan luar biasa. Ratusan orang kita masuk dengan padatnya. Kalau sekarang pandemi udah ada jarak. Waktu itu kita masuk dengan mudahnya. Sampai saya bilang sama jemaah, coba perhatikan. Kadang-kadang kami jalan. Di depan kami kosong. Subhanallah. Pada tadinya penuh. Kuasa Allah SWT di tempat sa'i. Kami jalan dengan sangat mudah sampai selesai. Beberapa jemaah berikan kesaksian mengatakan, benar ya Ustaz, kita kayak bukan lagi tawaf yang ramai, sa'i yang ramai gitu, begitu mudah. Ya, saya bilang innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Berapa kali jemaah mungkin pada saat berpikir berangkat nanti di Arafah, nanti di Mina, di Muzdalifah, kalau lagi haji ramai. Memang ramai. Karena orang semua lagi mengejar surga, mengejar pahala. Tapi kalau anda ikhlaskan niat, lapang kok. Lapang. Saya bahkan tahun lalu waktu bimbing haji. Bukan tahun yang lalu. Sebelumnya ya. Karena kemarin ini pas pandemi tidak dibuka. Subhanallah. Saya bimbing semoga insya Allah tahun ini dibuka. Kita bisa pergi haji. Dan seterusnya insya Allah. Maka dari depan kemah saya sempat ajak beberapa jemaah laki-laki naik ke sebuah bukit. Ya, di Arafah. Di waktu asar di mana Nabi SAW yang berdoa kepada Allah SWT. Terus saya ajak jemaah kita berdoa. Sangat lapang. Sangat luas. Dan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi lakukan akhi dan ukhti. Ibadah itu jangan disia-siakan. Terutama masalah haji dan umrah ini. Dan berhenti teman-teman perhitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sampai kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, jangan kau takut kepada zat yang tidak akan mungkin ada kefakiran dengan berinfak di jalannya. Oh, kama kala Nabi SAW.